Tahukah Anda kenapa Israel disebut malaikat maut? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan masyarakat. Perpisahan antara roh dan jasad makhluk hidup adalah tugas malaikat Israel. Namun tugas itu tidak dijalankan sendirian. Ia dibantu oleh malaikat-malaikat lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ashur Al-Tunisi dalam kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir, beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para malaikat sebagai wakil dari malaikat Israel untuk mencabut arwah. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada malaikat Israel. Dialah yang mencabutnya secara sempurna dan menempatkan roh tersebut di tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat pembantu mencabut roh dari seluruh bagian tubuh manusia hingga roh sampai ke tenggorokan. Setelah itu, barulah malaikat maut mengambil roh tersebut. Tidak seperti malaikat lainnya, Israel memiliki kemampuan luar biasa yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan tugasnya, ia tidak datang sendirian. Ia turun bersama dua malaikat lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Ia juga bekerja sama dengan malaikat arham untuk mengetahui lokasi dan waktu ajal seseorang. Dengan kemampuannya yang tak tertandingi, malaikat Israel dapat menjangkau wilayah barat dan timur dengan sangat mudah. Dunia baginya seperti satu piring nasi, bahkan ia bisa mendatangi manusia meskipun belum saatnya orang tersebut wafat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas dijelaskan, malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari. Ketika malaikat Israel datang dan merenungi wajah seseorang, ia dapati orang tersebut sedang bergelak tawa. Maka malaikat Israel berkata, alangkah herannya aku melihat manusia ini. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih saja tertawa dan lalai. Lalu, siapa sebenarnya malaikat Israel? Malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rupa yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajah, ukuran, kekuatan, lisan, maupun sayapnya. Tidak ada kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Dikatakan bahwa malaikat Israel memiliki 4 wajah. Satu di bagian depan, satu di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Ia mencabut nyawa para nabi dengan wajah di kepalanya. Nyawa orang-orang mukmin dicabut dengan wajah di bagian depan, nyawa orang kafir dengan wajah di punggung, dan nyawa para jin dengan wajah di telapak kakinya. Ia akan selalu datang kepada setiap manusia ketika ajal telah tiba. Ia menarik ruh manusia hingga terlepas dari jasadnya. Yang mengerikan, dari kepala hingga telapak kakinya dipenuhi bulu za'faran. Di setiap helai bulu terdapat 1 juta wajah. Setiap wajah memiliki 1 juta mata, 1 juta mulut, dan 1 juta tangan. Ia juga memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya berada di langit ke-7 dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut memiliki 1 juta lidah, dan setiap lidah mampu berbicara dalam 1 juta bahasa. Jika seluruh air laut dan sungai di dunia disiramkan ke atas kepalanya, tidak akan ada setetes pun yang jatuh karena luas dan besarnya tubuh malaikat Israel. Demikianlah gambaran yang luar biasa dan mengerikan tentang malaikat maut. Mengapa Israel disebut malaikat maut? Kisahnya bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, untuk mengambil tanah dari bumi sebagai bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Pertama, Allah mengutus malaikat Jibril. Namun bumi bersumpah atas nama Allah dan menolak untuk memberikan tanahnya karena merasa tidak sanggup menanggung beban manusia. Maka Jibril kembali dengan tangan kosong. Kemudian malaikat Mikail dan malaikat Israfil juga diutus. Namun mereka pun kembali gagal karena bumi tetap menolak dengan sumpah yang sama. Terakhir Allah mengutus malaikat Israel. Berbeda dengan malaikat lainnya, Israel langsung memukul bumi dengan pedangnya. Bumi pun bergetar ketakutan. Malaikat Israel segera mengambil segenggam tanah dan membawanya menghadap Allah. Allah bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpah bumi?" Malaikat Israel menjawab, "Perintahmu lebih aku takuti dan aku patuhi daripada sumpahnya." Lalu Allah berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa." Sejak saat itulah, malaikat Israel ditetapkan oleh Allah sebagai malaikat maut yang mencabut nyawa setiap makhluk hidup ketika ajal tiba. Meski sosoknya mengerikan, umat Islam wajib meyakini keberadaan dan tugas malaikat Israel. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya,
dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sebagai penutup, bukti nyata bahwa malaikat Israel adalah malaikat yang paling ditakuti manusia adalah doa panjang umur lebih sering diamini dibanding doa cepat masuk kubur. Demikian penjelasan mengenai kenapa Israel disebut malaikat maut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.